Guten Morgen teman-teman semua, selamat datang lagi di vlog saya di Carya Adi Saputra. Kalau kalian mau tahu apa sih kisah selanjutnya yang ada di Austria, tonton terus di sini Carya Adi Saputra. Feel me like a Hellcat. Hellcat. Faster. Feel me like a Hellcat. Sekarang saya lagi di kebun, mungkin bisa dibilang ya di area main village-nya, mungkin saya nggak tahu apa namanya. Yang jelas saya berada di luar rumah saat ini untuk menginformasikan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi saya sempat sakit karena mungkin ya saya harus belajar dari pengalaman. Apa namanya, sebelum berangkat saya udah capek mungkin ya, banyak yang diurusin, udah capek. Habis itu sebelum berangkat bahkan dipijat sama istri juga. Habis itu dalam perjalanan juga kurang istirahat ke bandara, mungkin biasanya dapat tidur siang, sekarang enggak karena mungkin terlalu banyak pikiran, beban di kepala, mikirin apa yang akan terjadi nanti di sana. Habis itu sesampainya di bandara tangis-tangisan, wajar lah, sebelumnya juga tangis-tangisan sama tetangga. Jadi mungkin kepikiran makin berat mungkin ya, tapi bisa jadi sih, katanya juga sponsor saya bilang mungkin karena kamu stres meninggalkan istri anak. Awalnya mungkin iya, tapi sampai sini happy. Nah, bercanda. Habis itu dari apa namanya, dari Bandara Ngurah Rai itu berangkat ke Istanbul 13 jam guys. Sayangnya saya nggak pakai jaket seperti yang saya bilang di vlog sebelumnya. Dan saya nggak berani ngambil jaket di cabin, nggak tahu kenapa, so stupid. Karena lampunya mati di pesawat, turbulensi, orang pada tidur, nggak ada yang ngambil tas di cabin, katrok banget kan. Habis itu saya lihat tanda pakai sabuk pengaman terus hidup kayak gitu ya. Jadinya saya nggak berani, seharusnya saya harus prepare. Cuma kalau tas yang di cabin saya taruh di bawah, nanti ruang kaki saya sempit gitu sih ya, serba salah juga sih. Tapi kalau bisa kalian yang mau keluar prepare aja jaket, dipakai aja langsung jaketnya kayak gitu. Nah, jadinya saya kedinginan. Setelah itu sampai di Istanbul, saya nunggu 3-4 jaman itu untuk berangkat ke Salzburg. Salzburg berangkat lagi 3 jam. Dari Istanbul ke Salzburg berangkat 3 jam. Jadi total 20 jam guys. Dijemput langsung sama sponsor saya, seperti yang ada di video di channel paling awal ya, di video paling awal ya. Saya dijemput, habis itu sampai di Kaprun ya, di desa ini kira-kira. Ini hanya sedikit pemandangan yang bisa saya informasikan. Nah,
Habis itu setelah sampai kamar, saya diajak berkeliling sama sponsor, diajak beli microwave, water heater, jemuran, iron and board, diajak shopping, dan dikasih waktu cuma 1 jam mandi guys, sama prepare barang gitu, naruh barang-barang yang ada di koper kayak gitu. Nah, habis itu kita berangkat lah, taruh barang tuh pulang. Habis itu berangkat lagi beli yang lain-lainnya. Habis itu pulang, malamnya makan, besoknya berangkat lagi karena kita harus ngelapor ke kayak pengurus desa inilah. Tapi kata sponsornya semacam Banjar katanya kalau di Bali. Oke, masuk akal sih. Setelah itu saya buat bank account. Nah, lama-kelamaan ternyata kondisi saya sudah makin parah karena nggak dapat istirahat ya guys. Habis itu jet lag lagi, setiap malam itu nggak bisa tidur on time di sini. Tidur lebih awal karena ngikutin waktu di Bali, tapi sebentar banget karena di Bali udah pagi, di sini masih malam. Mata saya tiba-tiba bangun gitu ngikutin waktu di Bali, jadinya jet lag lah istilahnya. Nah, habis itu di hari keberapa jadinya ya? Tanggal 3, 4, 5, tanggal 6. Besoknya saya benar-benar tepar. Yang bikin bingung itu katanya kalau ke rumah sakit itu bayarnya mahal. Kalau ke dokter katanya dikasih paracetamol yang sudah dikasih sama tamunya, yang itu adalah tidak ngeranang paracetamolnya. Saya disuruh minum 2, tapi itu bikin jantung saya neruktuk, berdentum lebih keras gitu kira-kira. Nah, masalah utamanya juga adalah saya nggak bawa termometer guys, itu masalahnya. Itu yang saya bahas di vlog saya yang sebelumnya juga. Barang yang tidak saya bawa itu adalah termometer untuk ngecek alat untuk ngecek suhu badan saya, sama nggak bawa paracetamol atau Sanmol yang biasa saya pakai, dan biasanya juga diminum istirahat mau kok sembuh. Itu benar-benar fatal. Seharusnya saya juga bawa antangin. Oke, saya potong sedikit ya, nggak tahu kedengeran apa nggak suara saya. Yang jelas ini ada air mancur di sini. Satu sisi air mancurnya bagus banget, satu sisi mungkin suaranya nggak kedengeran sedikit ya. Mungkin bisa pakai headset. Terima kasih sebelumnya. Saya lanjut sedikit. Setelah saya bilang nggak kuat sama tamunya, saya diajak ke dokter jadi guys, ke dokter. Habis itu dicek darah dan ternyata terdapat kandungan bakteri yang lumayan tinggi di darah saya, di kedua. Mungkin dia bilang 2 darah, mungkin maksudnya sel darah merah dan sel darah putih, saya juga kurang paham. Mungkin seperti itu ya guys. Nah, satu sisi memang saya mungkin lupa atau jatuh obat saya, pokoknya stupid. Sama termometer juga nggak bawa, nggak tahu suhu tubuh saya berapa. Yang jelas sampai dokter untungnya dicek darah sama dicek COVID, ternyata negatif. Akhirnya saya minum obat. Setelah 2 hari saya disuruh datang. Nah, 2 hari itu adalah sekarang, yaitu tanggal 8. Tadi juga saya dicek, saya sudah mendingan nih, sudah bisa keluar, nggak ngevlog di kamar lagi guys. Setelah tanggal 8 saya cek tadi, ternyata yang sel yang satu sudah bagus, yang satu masih tinggi. Katanya memang biasa karena naiknya terlalu tinggi, jadinya turunnya harus pelan-pelan, nggak bisa langsung turun juga. Kayak gitu kira-kira sih. Jadi saya harus istirahat lagi sampai tanggal 10 hari Rabu. Ya, saya belum bisa kerja lagi. Padahal saya excited biar tahu gimana sih kerjaannya di sini. Kayak gitu. Gitu sih gambarannya. Ini kayak unpredictable aja sih. Hal yang nggak saya sangka sampai sini. Gelem bro, gelem. Mungkin pelajaran buat teman-teman biar sebelum berangkat harus fit. Yang utama prepare obat sama termometer.
bukan baju atau makanan karena bisa dibeli di sini. Yang penting bawa uang. Yang kedua, pakai jaket di pesawat. Aduh, saya ngobrolin gini malu sebenarnya, bro. Pakai jaket di pesawat, habis itu ya itulah kira-kira. Apalagi ya, sama airnya katanya kalau bisa air dingin aja diminum. Kalau memang airnya bisa diminum, air dingin aja diminum. Air panasnya kerodokin lagi. Kalau kata istri, kerodokin dulu gitu. Waduh. Oke, mungkin segitu aja vlog yang bisa saya kasih tahu saat ini. Terima kasih sudah menonton. Bye, cus. Auf Wiedersehen. Aduh. Oke, bye.